Saudara, malam pergantian tahun menjadi momen yang juga ditunggu oleh warga Batak. Di tengah musibah yang melanda Sumatera, warga Batak bersiap menyambut malam pergantian tahun dengan tradisi Mandok Hatta. Dalam suasana kesederhanaan dan empati terhadap bencana yang melanda tanah Sumatera, salah satu keluarga di Medan berkumpul di malam tahun baru sekaligus melaksanakan tradisi Mandok Hatta. Saat Mandok Hatta dimulai, doa dan pesan yang disampaikan tidak hanya untuk keselamatan dan kebahagiaan keluarga, tetapi juga bagi korban terdampak bencana banjir bandang. Dan kami akan mengajak Anda langsung menuju Medan, Sumatera Utara. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Risa Rizkyanti dan Ferry Irawan di sana. Selamat malam Risa, jadi apa saja yang disiapkan warga Batak jelang Mandok Hatta di malam hari ini? Iya, Jihan dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang dimana saat ini sedang melakukan persiapan untuk Mandok Hatta. Mandok Hatta sendiri merupakan tradisi suku Batak di mana di acara Mandok Hatta ini sendiri bukan hanya sekedar penyampaian pesan-pesan dan juga renungan aktivitas apa yang telah dilakukan 1 tahun yang disampaikan secara lisan, tetapi juga harapan dan juga doa. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Mandok Hatta sendiri, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kita, yakni ada Ibu Rolinda Simanjuntak. Ibu, apa sih makna dari Mandok Hatta itu sendiri, Bu? Mandok Hatta itu sebuah tradisi di keluarga Batak. Jadi kami sudah biasa dimulai dari kecil-kecil oleh orang tua untuk menyampaikan kata-kata. Itu biasa kita sebutkan Mandok Hatta. Di Mandok Hatta itu kita bisa menyampaikan doa, ucapan terima kasih, terus yang pasti minta maaf untuk kekurangan-kekurangan yang kita lakukan terhadap orang tua, saudara, atau kerabat yang hadir, seperti itu. Dan di Mandok Hatta ini kita juga diajarkan untuk menyampaikan apa adanya dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita harapkan. Kemudian dalam Mandok Hatta ini juga kita belajar untuk memulai memimpin sejak kecil gitu, sehingga sampai kepada besarnya kita udah terbiasa berbicara di depan umum. Kemudian acara Mandok Hatta ini biasanya kita pakai di acara akhir tahun. Jadi mulai dari kecil sampai kami seperti saat ini udah pada menikah, direncanakan untuk kumpul dalam 1 tahun, dalam akhir tahun itu untuk bertemu dari tempat masing-masing, berkumpul untuk acara tutup tahun dan buka tahun, seperti itu. Oke Bu, jadi selain untuk persiapan Mandok Hatta ini kan pasti panjang sekali ya dari yang perkumpulan keluarga. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa nih proses dari Mandok Hatta pertama sekalinya nih Bu? Tahapannya apa aja nih? Acara Mandok Hatta ini kita mulai dengan ibadah, Kak. Ibadah, kemudian kita di sana ada puji-pujian, merenungkan firman, kemudian kita nanti doa penutup. Setelah itu kita baru ada acara Mandok Hatta atau menyampaikan kesan dan pesan, dan nanti diakhiri dengan salam-salaman, sungkeman seperti itu. Kemudian nanti kita fellowship keluarga. Nah, di zaman modernisasi sekarang ini Bu, kira-kira sepenting apa sih Mandok Hatta ini harus tetap dijalankan dan agar tidak tergerus tentunya? Buat kami ini penting karena ini adalah suatu tradisi yang harus dipertahankan di tengah kesibukan kita yang sangat banyak dan waktu-waktu yang sangat sibuk, sangat padat. Kita harus memang memberikan waktu di akhir tahun bersama keluarga untuk kesempatan berkomunikasi, untuk menyampaikan isi hati, meminta permohonan maaf seperti itu. Sehingga menurut kami dan sepakat sekeluarga bahwa Mandok Hatta ini adalah suatu tradisi yang harus dipertahankan. Kira-kira Bu, apa nih pesannya untuk pelestarian Mandok Hatta ke depannya untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Batak? Pesan saya, Mandok Hatta ini harus kita tetap pertahankan karena ini kesempatan buat kita, buat keluarga besar untuk bertemu, berkumpul bersama, saling sharing supaya ini bisa diturunkan terus sampai ke generasi kita selanjutnya. Dan ini sebuah tradisi yang memang menurut kami harus dipertahankan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya.
Ya, saudara, itu tadi Mandok Hatta tidak hanya sekedar untuk pemberian nilai-nilai saja di tradisi Batak, namun lebih dari itu ada harapan dan juga doa. Selain untuk dalam skup keluarga, Mandok Hatta sendiri juga berperan penting terhadap harapan yang akan dibawakan di tahun 2026. Selain itu, Mandok Hatta ini sendiri juga dikhususkan di keluarga ini untuk mendoakan teman-teman dan juga kerabat kita yang saat ini sedang terkena musibah banjir Sumatera. Seperti apa Mandok Hatta dalam peran di banjir Sumatera ini sendiri, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kita, ada Kak Christine Gersang. Kak, seperti apa nih Kak untuk Mandok Hatta sendiri dalam perannya untuk kita doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini terkena banjir Sumatera? Iya, sebenarnya dalam Mandok Hatta ini kami sekeluarga turut mendoakan buat saudara-saudara yang ada di Aceh dan Sumatera. Kami sekeluarga turut berempati sedalamnya serta mendoakan saudara-saudara kami yang ada di tempat. Kiranya dari keadaan kita yang saat ini, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, serta pemulihan dan jalan keluar dari keadaan kita saat ini. Dan tentunya kami mendoakan dalam menyambut tahun baru tahun 2026, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan itu tetap ada bagi saudara-saudara kami yang ada di Aceh dan Sumatera yang terkena bencana banjir ini. Baik, terima kasih Kak Christine Gersang. Ya, Jihan, itu tadi tradisi Mandok Hatta dari masyarakat Batak yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya tentang nilai-nilai leluhur, tetapi ada pengharapan doa dan juga hal-hal baik yang diharapkan untuk terjadi di tahun 2026 mendatang. Dan tentunya doa kita semua beserta keluarga besar dari masyarakat Kota Medan yang saat ini juga sedang melakukan proses Mandok Hatta, mendoakan agar saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah agar bisa menjalankan kehidupannya semakin baik ke depannya. Ya, Jihan. Ya, bukan hanya menjalankan tradisi, tetapi Mandok Hatta ini juga digelar untuk mendoakan para korban terdampak bencana di Sumatera. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Risa Rizkyanti dari Medan, Sumatera Utara.